Tapi saya dengar-dengar Ibu kurang suka musik ya? Suka. Saya sama Bapak tuh penggemar Freddie Mercury, Queen. Iya. Penggemar itu Scorpion. Kemudian Genesis. Nah, itu musik-musik kami tuh kalau jalan berdua ngantar ke kantor, ngantar saya praktek tuh itu yang selalu diputar. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yang sebenarnya sudah lama saya tunggu-tunggu. Sudah lama pingin podcast dengan beliau, Ibu Dr. Gigi Gamaria Purnamawati Mono Arfa, spesialis kedokteran gigi anak. Iya, Kak Wati biasanya. Ibu Wati, beliau ini istri dari penjabat gubernur Gorontalo, Bapak Hamka Hendra Nur. Jadi kalau selama ini orang hanya mengenal Pak penjabat gubernur karena Ibu selalu di belakang layar. Dan sebenarnya di balik kesuksesan dari Bang Hamka ini atau Pak Gubernur ini ada sosok perempuan yang luar biasa. Ya itu Ibu Wati. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, mulai betah di Gorontalo. Insya Allah udah mulai betah. Iya, karena awal-awalnya karena terbiasa kan, biasa di Jakarta yang setiap hari pasti panen duit. Karena dokter gigi kan, dokter gigi ini siapa yang tidak tahu ini penghasilan dari dokter gigi pasti banyak. Iya. Saya di sini udah mulai betah. Kalau ke Jakarta suka rindu Gorontalo, tapi kalau di Gorontalo rindu Jakarta. Tapi di sini kan juga ini kegiatan saya udah padat sekali, jadi udah mulai betah lah. Iya, saya lihat memang setiap hari turun ke desa-desa. Iya, satu hal yang sebenarnya sangat menarik buat saya ketika Ibu ada di sini. Tadinya saya berpikir dan saya sempat bilang kan, Ibu bikin program ini dong untuk kesehatan gigi anak-anak kan waktu itu. Saya tadinya berpikir karena Ibu seorang dokter gigi, kemudian spesialis untuk kesehatan gigi anak-anak. Saya berpikir mungkin Ibu akan fokus di situ. Ternyata ada satu yang memang benar-benar sangat membuat saya ini keren loh. Ibu sangat perhatian terhadap stunting. Jadi angka stunting yang di Gorontalo itu yang cukup tinggi. Kemudian itu yang menarik perhatian Ibu dan Ibu rela turun ke desa-desa tidak mengenal waktu. Itu apa sih sebenarnya yang buat Ibu sampai ini saya harus fokus di sini begitu? Jadi sebenarnya ini juga latar belakang profesi saya ya. Saya dokter gigi anak. Saya cukup banyak belajar mengenai tumbuh kembang anak dan saya tahu pertumbuhan anak itu saya paham betul anak balita itu. Jadi ketika saya dihadapkan dengan angka bahwa 29% orang ada balita stunting di sini, saya langsung waduh, bagaimana ini generasi ke depan kita, karena penduduk kita cuma 1.200.000, ya kan? 29% itu cukup banyak, cukup banyak mengambil penduduk itu gitu kan, anak-anak itu stunting. Kita tidak bisa melihat sekarang, tapi kita harus melihat 15 tahun sampai 20 tahun ke depan. Saya tahu stunting itu merupakan suatu malnutrisi kronis. Malnutrisi itu anak yang tidak mendapat asupan gizi yang adekuat pada waktu tumbuh kembang anak. Dan yang begitu buat saya jadi terobsesi. Ini buat saya stunting udah obsesi saya sebenarnya. Itu anak 0 sampai 2 tahun tuh harus kita kejar pertumbuhan otaknya, karena 80% pertumbuhan otak anak tuh pada usia 0 sampai 2 tahun. Femi bisa bayangkan ketika dalam pertumbuhan itu mereka tidak mendapat nutrisi yang adekuat, nutrisi yang adekuat apa yang kita mau harapkan. Jadi ketika mereka mengalami gangguan tumbuh kembang otak, itu misalnya ini yang terjadi pada anak stunting, mereka di masa dewasanya
ada gangguan kognitif. Jadi dia punya IQ hanya 50% dari anak normal. Iya. Anak normal. Dengan IQ yang seperti itu, kita tidak bisa berharap apa-apa. Mereka hanya akan jadi jadi beban. Penonton. Jadi cuma beban. jadi beban buat negara, buat pemerintah, dan buat keluarga, dan buat dirinya sendiri sebenarnya. Kasihan. Jadi itu yang buat saya ngedor OPD. Ayo kita sama-sama, yuk. Ini stunting ini kita tidak bisa kita sendiri gitu. Harus dikeroyok. Tidak bisa. Saya karena saya cuma PKK, saya tidak punya anggaran, saya tidak punya kekuasaan. Saya cuma punya kader yang bisa nyampe pintu rumah masyarakat. Saya cuma punya itu. Jadi ya usaha saya menggedor semua OPD, Bapeda, pangan, BKKBN, apa semua. Ayo kita sama-sama. Mungkin kelihatannya saya begitu cerewet kali mungkin. Tapi ya itu harus kita lakukan. Kalau tidak ada orang yang mau melangkah tuh siapa? Iya, jadi memang tidak bisa hanya setengah-setengah kan. Iya, Kan biasanya ada yang perhatian terhadap sesuatu itu cuman karena untuk pencitraan. Tapi ini tidak. Saya lihat memang Ibu memang serius, sangat betul-betul dengan setengah memaksa OPD untuk menganggarkan pemulihan terhadap anak-anak stunting. Nah, ini kan sebenarnya jarang dilakukan oleh ibu-ibu pejabat, terus terang. Ini Ibu sampai berpikir seperti itu bahwa setiap APD harus menganggarkan. Kalau dulu kan ada kebijakan 20% anggaran APBD itu harus untuk pendidikan begitu. Nah, ini tidak kalah pentingnya dengan pendidikan karena stunting ini kan starting pointnya kan dari anak-anak ini untuk bisa bagaimana mereka bisa tumbuh kembang dengan baik dan menjadi generasi-generasi yang memang bisa diharapkan. Iya, jadi ini yang membuat Ibu sampai greget. Ini stunting di Gorontalo harus turun, bukan karena itu stunting di Gorontalo sudah sekian persen, bukan bukan hanya sekedar mau diakui, tetapi memang benar-benar karena ini kebutuhan anak-anak, kebutuhannya Gorontalo, bahwa Gorontalo harus menyiapkan SDM yang mumpuni. Iya, selain itu kan mereka itu sebenarnya amanah kan. Dan itu bukan cuma amanah untuk orang tuanya, untuk semua sebenarnya. Untuk siapa tahu mereka pemerintah, ada yang jadi pemimpin. Ke depan mereka akan jadi pemimpin. Nah, bisa bayangkan nanti kalau kita 15-20 tahun ke depan, kalau kita dipimpin oleh mereka tidak bisa memimpin di daerahnya sendiri dan akan masuk dari luar yang akan memimpin kita. Nanti Gorontalo next kemana gitu kan? Nah itu saya sama Bapak berpikirnya sampai ke arah sana. Memang tiap malam sih kami berdua berdiskusi dan saya selalu ngejar Bapak, Pak stunting. Sampai kadang-kadang Bapak juga boleh berhenti sebentar nggak? Sampai Bapak juga hafal banget tuh stunting, lantaran tiap malam saya pasti saya stunting, Pak ini begini. Jadi alhamdulillah dan Bapak sangat support saya karena nggak apa-apa, ini untuk masyarakat, bukan buat diri saya sendiri juga kan, bukan buat dia juga. Saya nggak di PKK saya tuh saya punya tim Pokja 4, tim solid. Saya selalu bilang, ayo warrior stunting, kita bekerja gitu dan alhamdulillah saya punya tim PKK solid semua dan tidak apapun yang saya bilang yuk kita kerjakan. Sekarang kita PKK berbeda sekali sekarang ini. Kita bicara PKK sampai ke stunting itu, saya punya program di PKK itu. Smart PKK karena saya waktu saya datang ke sini sempat saya dengar ibu perkumpul ibu cuma perempuan kesana kemari perempuan kesana PKK ibu kok begitu gitu kan. Nah akhirnya ibu rapat sama mereka, ayo kita walaupun tua, kita udah tua, kita nggak boleh kalah sama yang muda. Akhirnya saya ajarin mereka untuk bikin program smart PKK. Jadi
program Smart ini dipakai oleh perusahaan besar. Itu seperti apa programnya? Jadi Pokja misalnya Pokja 4 stunting, saya bikin kita punya tujuan yang spesifik. Kita mau apa sih? Pokja 4. Jadi saya punya tujuan spesifik adalah menurunkan angka stunting. Kebetulan kemarin kita coba di di Ibara dan Hialo Oile. Bisa turun dari angka misalnya dari 100% stunting di situ bisa turun paling tidak 50%. Luar biasa itu. Terus bisa diukur, measurable, bisa diukur. Ya bisa diukur karena kita punya tujuan yang jelas. Nah, kita ukurnya itu dari 100% jadi 50%. Achievable karena saya punya dukungan dari pemerintah, saya punya dukungan dari BKKBN, saya punya dukungan dari pangan dari beberapa OPD. Terus reliable itu bisa dilaksanakan ya. Saya berdasarkan ada Perpres 72, ada ini jadi seperti itu, dan terakhir time bond. Time bond itu saya kasih waktu 0 sampai 6 bulan. Nanti 0 jadi sampai 6 benar-benar bulan ada targetnya. Nah, setelah 6 bulan kita evaluasi ini benar nggak sih jalan kita yang ada. Nah, saya melakukan awal pertama saya melakukan pilot project di itu memang belum sempurna. Karena saya mengadopsi sistem yang dibangun oleh Prof. Damayanti, seorang ahli nutrisi anak ya di FKUI, dan saya baru tahu bahwa beliau adalah staf ahli stuntingnya Pak Menkes. Saya gitu, dan saya sudah kami melakukan 3 program untuk stunting di sana. Pertama pengukuran gizi yang benar, data gizi yang benar, kemudian meningkatkan program rujukan posyandu, puskesmas, dan RSUD. Kemudian ketiga itu intervensi spesifik, dan itu yang saya namakan dengan One Egg One Day. One Egg One Day itu programnya Prof. Damayanti memang, dan saya langsung menyentuh anak. Saya ini karena dari semua program yang saya pelajari, saya paling masuk akal punya Prof. Damayanti. Jadi saya mencoba mencari jalan. Saya mau ketemu Prof. Karena saya mengambil sistem yang dia punya, saya harus belajar dari harus langsung dari orangnya. Langsung belajar dari orangnya. Alhamdulillah kemarin udah berkali-kali saya minta waktu, belum ketemu. Hanya kemarin ada teman saya dan teman dokter Santi, namanya Dr. Ray, kebetulan pejabat di Danun Foundation yang ini stunting, langsung dihubungkan Prof. Damayanti langsung dia sangat senang karena menurut beliau saya satu-satunya ibu gubernur yang datang untuk stunting. Dia bilang selama ini mereka yang mendatangi, ini saya datang sendiri. Saya bilang, Prof, saya mau belajar karena saya mengadopsi ini. Prof, saya pengen tahu dari tangan pertama dari memang yang punya sistem ini bagaimana. Terus saya laporkan apa yang sudah kami lakukan. Akhirnya Prof bilang ini masih kurang, masih salah. Oke, akhirnya kita diajarin saya sama Prof dengan timnya, dan alhamdulillah Prof mendukung penuh saya untuk melakukan program untuk penurunan stunting di Gorontalo. Terus nah, saya kembali, kita ini lagi. Nah, ini evaluasi lagi bahwa kita buat masih salah, masih belum. Nah, ini saya sedang meminta kepada pemerintah untuk melakukan penimbangan ulang. Penimbangan ulang, validasi data seluruh balita di Provinsi Gorontalo. Karena apa? Dari pengalaman saya turun ke lapangan itu semua penimbangan salah. Mereka menimbang anak itu dengan baju ini, dengan baju yang masih ada. Mereka menimbang dengan pampers yang masih ada. Anak-anak masih pakai pampers. Saya tanya, ini bagaimana kalian menimbang dengan pampers? Oh, kita kurangin 0, berapa gitu.
nggak bisa kayak gitu. Emang kamu tahu ini anak Beratnya. Pampers dikencingin berapa kali, ya kan? Betul. Jadi ketika dia menimbang anak dengan Pampers, harusnya anak itu jatuh di berat badannya kurang, jadi normal kan? Nah, anak ini sudah stunting, kita nggak tahu. Betul. Jadi anak ini tidak terdeteksi dan tidak bisa kita intervensi. Nah, makanya itu saya lagi meminta ke. Jadi merubah pola. Iya, saya akan mau merubah pola. Kita akan validasi data semua yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingga kita bisa kita dari data yang ada, data valid, kita bisa melangkah untuk percepatan penurunan stunting. Karena ini banyak sekali orang yang stunting, tapi saya nggak lihat ada. Tapi bisa jadi dengan model penimbangan seperti itu angka 29% itu masih kurang tepat. Bisa lebih tinggi, bisa jadi lebih tinggi atau rendah. Nah, itu jadi ya mudah-mudahan saya berharap sih rendah ya, jangan sampai lebih tinggi lagi gitu. Tapi memang kita harus memulai dari situ, validasi data yang benar. Saya selalu bilang ke PKK, jangan lihat angka itu yang harus diturunin. Ini manusia, bukan pohon yang kita orang cabut-cabut beres gitu dari 29% jadi ini nggak bisa. Itu manusia dan ini malnutrisi kronis. Untuk mengembalikan itu tidak seperti kita mengembalikan telapak tangan gitu loh. Betul. Jadi ini boleh kita sihir loh jadi 14%, nggak bisa. Ini malnutrisi kronis, harus ada intervensi, harus kita kasih dia makan. Selain kita juga ada yang namanya intervensi sensitif. Nah, yang spesifik itu harus kita beri dia makan. Dia makan, harus kasih dia susu, harus kasih telur, harus kasih ayam. Nah, kita selama ini kita datang, kita sosialisasi ibu-ibu, anak ibu harus dikasih makan ini, harus dikasih makan itu. Dia bilang apa? Kalau dia nggak punya uang, mau ambil dari mana? Ya kan? Makanya harus diintervensi itu. Dia bilang ini ibu huang ngangok kata. Saya nggak punya uang kok mau suruh teori-teori segala macam. Jadi itu yang saya lagi kejar sekarang. Ibu kemarin ke Jakarta tuh ada ini BKKBN, tapi ibu mampir ke booth-nya Tanoto Foundation. Ibu udah nerangin ya, ibu lagi punya program tapi mudah-mudahan mereka bisa bantu. Iya, mungkin bisa dapat sponsor dari sponsor. Karena CSR misalnya. Kalau semua kita berharap pada anggaran, terus terang pemerintah nggak bisa. Dan ini loh, kan mau nunggu anggaran turun, kayak saya misalnya ngajuin program untuk ini, mesti nunggu dulu perubahan APBD. Nunggu. Sementara ini tidak bisa lagi ditunda. Perubahan APBD 6 bulan. Ini betul. Anak sudah kelewatan 6 bulan gitu. Jadi tapi kita harus cari cara, mudah-mudahan juga masyarakat bisa membantu. Kami punya GOTAS, Gerakan Orang Tua Asuh. Jadi mungkin bisa ada, ya sama seperti kita bersedekah, bersedekah di masjid, bolehlah kalau misalnya ada 100 rupiah atau apa. Tapi itu lewat apa dia untuk sedekahnya itu? Nah, ini untuk sementara masih lewat rekening. Jadi mungkin kalau masyarakat yang berlebih uangnya mungkin bisa beri kita. Nah, 100.000 juga nggak apa-apa gitu, karena 50.000. Karena sedikit demi sedikit kan bisa jadi bukit dan itu bisa membantu banyak gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi itulah. Iya, kan ada ada desa yang jadi pilot project untuk penanganan stunting ini kan. Di Ibarat dengan tadi Yalo Oile. Ya. Nah, itu bagaimana itu perkembangannya? Alhamdulillah. Bahkan ada satu anak itu saya sayang sekali, itu anak namanya Aisyah. Waktu saya datang pertama kali bulan Agustus,
lehernya nggak bisa ngangkat, Karena stunting, oh. nggak ada gizi. Jadi memang oh ya ya ya. Rambut nggak ada, nggak tumbuh. Itu kalau kita sih di medis bilangnya kwashiorkor, kurang kalori, kurang protein kan. Jadi gitu. intinya nggak. Saya gendong dia, lehernya nggak bisa ngangkat. Umur berapa? Waktu kami datang 6 bulan. 6 bulan kan harusnya udah bisa merangkak kan. Iya. Tapi sekarang Femi kalau lihat anak itu cakep kayak orang bule. Ya Allah. Cakep, memang dasarnya anak tuh cakep. Itu berapa tahun di treatment dengan 3 bulan. program? 3 bulan. 3 bulan langsung 3 bulan. Cuma memang dia belum keluar dari stunting, tapi dia sekarang sudah mulai besar, mulai bagus. Iya. Cuma itu ibu lagi berjuang untuk benahin rumahnya. Rumahnya tuh ya Allah nggak layak lah untuk dihuni. Iya. Ini lagi minta ke Basnas untuk kalau bisa dibangunkan rumah untuk Aisyah ini. Iya. Aisyah Bu, mungkin. itu kan ada lomba komik kan di komik stunting. Saya kan salah satu jurinya. Iya. Saya lihat ada cerita tentang anak-anak pantai. Nah, ini mereka itu kan harusnya makan protein ikan kan, orang tuanya nelayan. Dapat ikan kan harusnya dimakan. Ini tidak, malah mereka dikasih makan mie instan karena ikan ini justru dijual oleh orang tuanya. Bahkan anak-anaknya pun ikut menjual ikan itu. Ini mungkin harus diberi ini juga, walaupun itu hanya cerita, tapi jangan sampai memang kejadian juga seperti itu. Itu kejadian. Harus diedukasi. Kejadian di sini. Makanya coba di Tilango atau apa yang di pinggir danau itu ya. Iya. Oh iya. Nah, itu angka stuntingnya tinggi sekali karena kejadiannya seperti itu. Makanya memang harus edukasi yang terus-menerus memang ke situ. Jadi gini loh, menangani sesuatu tuh tidak bisa sekali kita datang, edukasi, selesai. Nggak, mesti memang bertahap, harus sabar memang. Harus sabar sampai mereka bisa merubah perilaku itu mindset. gitu. Sama seperti stunting. Kita nggak bisa cuman 1 bulan kita kasih dia makan terus bulan berikutnya nggak. Ya. Apa yang kita mau dapat. Makanya saya kasih 0 sampai 6 bulan itu 6 bulan kami ini memang diintervensi. Alhamdulillah kami dikasih dana DID kemarin PKK dapat. Itu saya belikan telur untuk 6 bulan. Itu saya sudah siapin telur untuk mereka 6 bulan. Satu anak sehari 30 telur, sebulan 30 telur. Kemudian kita kasih susu, kita kasih susu Cilgo kemarin atau apa itu? Iya, Cilkit kayak gitu-gitulah. Terus saya kasih susu UHT. Nah, ini satu lagi kita beli VR. Kendaraan roda 3 itu karena untuk ngantar-ngantar itu banyak yang rumahnya jauh yang nggak bisa, itu ibu-ibunya males bawa anaknya ke posyandu. Jadi saya kasih VR di 2 desa tersebut agar itu bisa dipakai untuk mengangkut anak-anak untuk ke posyandu atau misalnya mereka ada sesuatu yang ini bisa di itu dan kita taruh di desa di kelurahan lah gitu. Jadi targetnya kapan ini stuntingnya bisa turun dari 29%? Harus 2024 turun. Pak Jokowi memberi ini 2024 kan harus turun 14%. Tapi saya bukan nggak janji ya, tapi saya yakin kita bisa capai itu, bahkan bisa lebih dari itu, asal semua kita kolaborasi. Betul. Program harus sinergi semua. Tapi kalau misalnya kita, ya, satu bikin begini, satu bikin begini, satu intervensi begini, sampai kapan Bu kita nggak akan atau mungkin turun. butuh tim terpadu untuk dari masing-masing OPD misalnya atau dari stakeholder untuk bisa sama-sama harus. Selama ini sebenarnya ada SK-nya itu ya kayak udah dibuat juga. Tapi saya tidak lihat apa-apa di situ saya. Jadi tim terpadunya kan di provinsi, kemudian di kabupaten sampai di tingkat desa. Insya Allah kita harus mulai lagi. Mulai lagi membenahi apa yang kita kurang gitu. Kalau yang sudah ada yang jalan sudah bagus ya kita
tetap kita adopsi itu gitu, tapi harus kita benahin semua. Iya, berarti dengan memvalidasi kembali stunting di Gorontalo, jadi bukan juga mengabaikan yang 29%, Iya, tapi minimal punya data yang terbaru terkait dengan ini. Ya, memang benar-benar akurat. Yang valid. Iya. Kita juga enak jalannya. Karena saya berpikir kalau, jadi gini loh, data yang ada sekarang itu dari puskesmas kan, dari posyandu ke puskesmas. Jadi mereka menentukan anak stunting sekian, anak stunting sekian, anak stunting sekian, itu ada di 29% itu, anak 29%. Jadi kita selama ini cuma berpikir, saya juga kemarin seperti itu berpikirnya, oh anak stunting ini harus kita intervensi. Harusnya semua ini harusnya semua balita yang ada di situ kita screening. Iya. Harus di screening mana. Jadi stunting itu ada yang namanya weight faltering, weight faltering itu di mana berat badannya tidak naik-naik. Misalnya dia umur 6 bulan, 15 kilo, 7 bulan 15 kilo. Nah itu udah mesti udah red flags, itu udah bendera merah itu. Harus dari posyandu harusnya rujuk ke puskesmas. Bukan cuma dikasih, Bu, anak ibu dikasih tambah makan ini tambah, enggak, harusnya begitu. Nah itu pemahaman. Saya juga berpikir seperti itu, terus terang. Setelah saya dikasih kuliah sama Prof. Damayanti, saya udah Zoom, saya baru paham gitu. Ternyata itu sudah red flag juga, udah harus bendera merah nih, anak nih akan jatuh ke stunting. Jadi kita screening anak ini di puskesmas. Nah untuk anak-anak yang sudah stunting kita harus bawa ke RSUD, harus dikirim ke situ, karena stunting itu harus dokter anak yang menentukan bahwa dia stunting apa bukan. Jadi bukan kita. Jadi di kita cuman sangat pendek dan obesitas yang normal obesitas gitu. Nah menentukan anak ini stunting, dokter anak, spesialis anak di rumah sakit. Nah dari situ kita bisa, dari dokter anak kita akan tahu bahwa anak ini stunting karena apa? Karena infeksi berulang, atau karena dia ada TB, atau dia cacingan, atau dia di rumah keluarganya ada yang merokok, bapaknya merokok atau apa. Nah itu dari situ ditentukan. Nah ketika kita tahu bahwa anak ini stunting, kita kok sudah terapi penyebabnya apa, baru kita diturun dengan intervensi sensitif. Nah itu, jadi kalau misalnya dia sering cacingan atau diare berulang, itu kan berarti sanitasinya buruk di rumahnya. Nah kita cek di situ. Oh sanitasinya dia buruk, oh ini. Jadi disitulah kita bantu pembuatan sanitasinya. Dia nggak punya jamban di situ. Nah kita tidak membabi buta gitu. Oh semua anak stunting yang nggak punya jamban harus kita bikinin jamban, nggak begitu. Jadi kita harus melihat kasus ini secara kasuistik gitu. Jadi sehingga anggaran untuk memberi anak ini makan lebih banyak daripada anggaran yang kita untuk mengintervensi sensitif. Nah, itu yang benarnya seperti itu menurut Prof. Damayanti, dan itu kan make sense ya, memang masuk akal ya, memang karena saya karena beliau sangat concern dengan anak-anak stunting. Beliau juga sempat bilang sama saya, itu tanggung jawab Anda dan pemerintah Anda, katanya itu. Nanti akan ditanya di akhirat nanti, katanya, kalian itu ada anak-anak seperti itu, kenapa nggak kalian bantu gitu. Karena dia juga beranjak dari situ, makanya saya nggak dibayar, nggak di apa, tapi ini salah satu tanggung jawab saya sebagai dia akademisi, sebagai itu. Jadi saya pikir ya insya Allah kita sudah di track yang benar. Dan ada satu lagi, kita ribut masalah kasih kacang hijau, kasih kan dulu begitu kan. Kasih kacang hijau, kasih apa? Daun kelor katanya, kasih kelor Bu, biar ini stunting.
untuk kita ketahui stunting itu bukan penyakit yang Iya. jadi, dan dia tidak butuh protein nabati. Anak-anak tuh 0 sampai 2 tahun dia tidak perlu protein nabati, dia cuma perlu karbohidrat. Iya. Karbohidrat itu ada di nasi, ada di kentang, ada di singkong dan lain-lain yang sejenisnya karbohidrat itu. Iya. Kemudian dia cuma perlu lemak dan protein hewani. Dan lemak yang paling baik untuk pertumbuhan otak itu ada di telur. Ada di telur. Dia punya omega 3, dia punya linoleat. Makanya one egg one day itu. Iya, makanya saya pakai telur itu karena itu murah dan dia punya protein dengan kualitas paling baik. Telur itu di kuning telur itu proteinnya ada 52%. Kuning telur orang buang. Iya, orang takut makan kuning telur, takut kolesterol dan padahal kolesterol cuma 3% kalau nggak salah itu di kuning telur. Kemudian dia ada omega 3. Kita coba beli omega 3 mahal kan? Iya. Beli ininya. Kita cari kemana-mana omega 3 itu ada di telur. Terus dia punya, bahkan telur itu mencegah osteoporosis sebenarnya. Jadi kandungan vitamin semuanya ada. Vitamin yang larut dalam air dan tidak larut dalam air semua ada di dalam telur. Jadi ternyata Allah sudah siapkan, Allah menciptakan kita, siapkan juga dengan makanan yang terbaik. Cuma kita nggak paham. Kita belum paham. Makanya itu ada satu penelitian yang bilang hewan yang paling banyak populasi di dunia adalah ayam. Ayam itu nggak akan musnah karena itu disiapkan Allah untuk makanan kita, ayam, ikan itu. Jadi setiap kan kayak di kampung itu kan setiap rumah pasti ada ayamnya. Iya. Oh iya, kami juga bagiin ayam kemarin di Ibarat sama dari Dinas Pertanian. Peternakan kasih kita ayam untuk dibagikan ke orang tua itu. Kemarin udah dikasih tahu, Bu, kami sekarang lagi panen ayam, katanya sudah besar. Jadi kadang-kadang hal-hal ternyata kebahagiaan itu nggak kita dapat dengan barang-barang mahal atau barang-barang dengan cara mewah. Seperti ini kan, padahal ibu ini kan kalau di Jakarta kan ya paling dari rumah ke rumah sakit, klinik. Tapi di sini gitu. harus keliling kampung, harus ke tempat-tempat yang yang jalannya mungkin tidak mulus. Iya, enggak. Sebenarnya saya juga di Jakarta nggak cuman praktik di tempat yang bagus sebenarnya. Saya juga nanganin BPJS, anak-anak BPJS. Saya di Rumah Sakit Pelni, saya nanganin anak-anak BPJS. Jadi saya tahu betul susahnya kondisi, anak-anak ini, susahnya orang tua. Itu saya tanganin mereka. Jadi buat saya sudah tidak asing lagi sebenarnya dengan mereka, dengan bau yang segala macam. Buat saya udah biasa. Femi bisa bayangin sekali dia buka mulut kalau giginya ini kan, tapi itu mungkin pengalaman saya sebagai dokter gigi anak. Saya dekat dengan mereka. Jadi ketika saya lihat anak-anak ini merasa terpanggil gitu loh. Ini saya harus benar-benar kerja. Betul. Gitu. Alhamdulillah Allah kasih kekuasaan sedikit. Jadi biar bisa mempermudah saya untuk bisa membantu mereka gitu. Jadi ini amanah yang diberikan dan memang dimanfaatkan betul-betul untuk harus orang yang membutuhkan. Iya. Jadi ya selain stunting, saya lihat ibu itu fokus. Jadi memang kalau stunting kemudian di Dekranasda ada lagi begitu, tapi tidak banyak program, hanya 1-2, tapi memang betul-betul fokus. Kayak kemarin itu kan sukses dengan IFW-nya, luar biasa. Amin, orang makasih. Mengenal Gorontalo itu dan jadi dalam satu hari itu memang Gorontalo dan itu benar-benar ya saya mendengar dari desainer-desainer yang ada di sini, kemudian UMKM juga terbantukan dengan program itu. Itu saya juga menyaksikan bagaimana ibu mendatangi Ibu Nani. Itu kan sangat serius untuk suksesnya kegiatan itu. Itu apa yang bikin ibu, saya juga harus bikin ini begitu? Iya, itu juga kan
saya melihat Karawo terus terang nih ya. Karawo kan Bapak kan sering juga kalau ke Gorontalo dikasih Karawo gitu kan. Dari mohon maaf tapi terus terang saya nggak pernah jahit. Saya nggak pernah jahit Karawo itu. Bukan karena apa, bingung jahitnya gimana. Kemudian mau pakai bahannya kurang bagi orang Jakarta itu kurang gitu. Jadi ibu bertumpuk tuh, tapi sekarang udah habis, udah ibu kasih ke Bu Nani semua tuh, suruh ini lagi di remake lagi di ini. Jadi itu pertama. Kemudian saya juga pernah ketemu dengan salah satu staf ahli di salah satu kementerian. Juga pernah ngomong ke saya seperti itu gitu. Aduh gimana ya? Karena dia tanya saya orang mana, sebenarnya saya orang Gorontalo gitu. Oh iya di Gorontalo. Nah, itu sebenarnya udah lama sih, cuman ada dalam memori saya gitu. Terus kemudian saya melihat saya datangin pengrajin-pengrajin Karawo. Itu kan mereka kasihan kehidupannya. Ya, mana upahnya kecil. Iya, upahnya kecil. Jadi saya berpikir bagaimana ya agar Karawo ini kita bisa penjualannya bagus, mereka juga ininya bisa terangkat, kehidupannya bisa sejahtera gitu. Akhirnya saya dikenalin dengan Ibu Nani. Bu Nani, kemudian saya sama Bapak datang ke Ibu Nani. Nah, itu juga yang membuat mereka baru kali ini ada gubernur dan ibu datang menyodorkan kain tradisionalnya untuk diangkat. Untuk diangkat oleh kami IFW katanya gitu. Jadi akhirnya semangat. Kemudian itu yang Femi datang itu kan. Iya, hanya proses tapi memang banyak badai juga kan. Anggaran cukup besar. Tiap saat Bapak ngingatin saya, dan Bapak panggil saya Umi kan, Mi, itu lagi telepon Pak Kepala Dinas Perindang ini aman nggak? Ini bisa ini nggak? Bisa ini. Harus itu bagus ini. Jangan sampai karena kita pengen satu ada kita menjolimi orang lain gitu, kata Bapak gitu, menjolimi itu. Jadi akhirnya itulah, alhamdulillah Allah buka jalan terus sehingga sampailah kami ke IFW 2023 dan Ibu bener nggak nyangka sama sekali kalau mereka akan begitu supportingnya sama kita. Karawo di hampir semua booth pamerannya dia ya. Kemudian paling depan kita punya ini, ini Karawo gitu. Kemudian dari awal disebut terus Gorontalo. Dan itu hampir semua ada duta besar. Duta besar negara sahabat itu sahabat-sahabatnya Bu Popi dan Sono kan diundang semua. Sampai nanya Gorontalo itu di mana? Semua orang langsung menggema di sana tapi belum tahu Gorontalonya di mana. Dan Ibu juga kaget juga, ya Allah, kita kan istilahnya kita dari desa gitu kan, tiba-tiba wah. Sampai Ibu kan duduk tuh di samping saya tuh ada Kepala Dinas Pariwisata DKI. Itu bayangin pariwisata DKI uangnya berapa? 500 miliar. Dia nanya sama saya, Ibu, kok Ibu berani bikin? Kok Ibu berani sponsorin ini? Kenapa memangnya, saya bilang gitu. Ibu berani sekali loh. Iya, harus berani. Karena saya mesti jualan, saya mesti ngangkat kain saya bilang gitu. Kalau tidak ada yang berani melangkah, kita hanya akan sampai segitu. Wah, kata dia, sampai gitu. Wah, tahun depan Jakarta nih mesti ikut katanya gitu. Jakarta nggak boleh kalah sama Gorontalo. Saya bilang, harus. Saya aja Gorontalo jauh. Begitu saya bisa datang ke sini, masa kamu dekat itu. Sehingga dia menawarkan kita untuk kerjasama dari DKI. Ibu, kalau Ibu mau ini Karawo, mau apa Karawo, tinggal hubungin saya. Dia minta nomor HP saya,
nanti kami bantu Iya. untuk segala macam karena mereka 500 miliar Oh. dana Ya pariwisatanya. ampun, besar sekali. Besar sekali Hmm. kan ya, karena PAD-nya dia juga sekian triliun kan. Heeh. Jadi sampai kayak gitu. Nah, sekarang Ibu dicari-cari orang kalau di Jakarta. Cari karau. Cari karao, mau kerjasama, mau Iya. ini, tapi masih kita pilah-pilah dulu, nggak semuanya kita ini. Yang penting karao saya sudah bergema bahkan di luar negeri. Dan satu hal lagi, saya dari hasil saya diskusi dengan Bu Popi, Bu Nani, Bu Tuti Holid, mereka kan memang pakar-pakar fashion. Yang paling bisa dijual di luar negeri adalah karao. Dibanding batik dan dibanding batik Tenun. dan tenun. Karena karao ini sangat dekat dengan kebudayaan mereka. Mereka punya juga yang kayak kristik-kristik Kayak di gitu. Filipina, kristik itu Filipina ya. Bukan, di Eropa juga kayak Oh gitu. iya betul, Eropa. Jadi sangat dekat. Jadi kemungkinan kita mau menjual ke sana tuh akan sangat besar gitu. Jadi mungkin insya Allah dia akan bantu kita menjual ke sana oleh IFV. Karena kan mereka tidak lepas tangan gitu. Dia akan tetap membantu kita, pengrajin desainer, pengrajin kita akan tetap dilatih juga. Akan ada pelatihan dan mereka juga akan mengontrol lagi para jadi desainer tetap kita. dalam Itu bentuk tanggung jawab mereka dengan kita. Tapi dengan event ini tidak ada lagi yang berani mengklaim bahwa karao ini dari daerah mana atau dari negara mana, karena Gorontalo sudah memproklamirkan bahwa ini loh kita apa punya. namanya yang dipunyai oleh Gorontalo. Tapi sebenarnya kalau dibilang Filipina punya karao, saya belum ini ya. Karao ini sebenarnya udah ada dari tahun dulu. 1600. Iya. Tahun 1600 ternyata. Jadi itu dari dulu karena ada kristik yang bagaimana itu ceritanya. Kemudian ada yang mencoba bikin, ternyata bikinnya karao. Nah, itu kan tapi Belanda masuk ke sini tahun berapa tuh? Karao tuh dari 1600. Jadi karao ini, jadi kalau menurut yang saya baca di Wikipedia, karao ini sempat dibawa Belanda masuk ke sini, ke Gorontalo. Pada waktu itu kan dia menghilangkan semua adat istiadat apa yang menjadi ini kita di sini. Makanya karao ini dibawa ke Belanda. Bukan, dibawa ke hutan. Oh, jadi dihilangkan jejaknya. Orang-orang yang lari ke hutan yang ternyata sekarang itu orang sebut polahi. Nah, itu orang-orang kita dulu yang lari ke hutan untuk menghindari bayar pajak. Mereka nggak mau bayar pajak ke Belanda. Jadi hanya lari ke hutan. Nah, itu di karao itu disebut sebagai sepenggal sejarah Gorontalo yang diselamatkan oleh perempuan. Ini luar biasa, Ibu. Maksudnya dalam mengembangkan karao di Gorontalo, Ibu sampai mencari akar-akarnya dari mana sejarahnya. Ini kan bentuk keseriusan sebenarnya. Memang benar-benar tidak hanya sekedar seremoni, tapi memang harus menggali betul sejarah dari karao itu seperti apa. Makanya saya bilang ini kita nggak boleh karao tuh kita nggak boleh pandang itu sepenggal sejarah kita loh itu yang diselamatkan oleh perempuan Gorontalo. Capek tidak Bu jadi ketua tim penggerak PKK? Nah, otak saya sebelah Dekranasda, sebelah PKK. Tapi tim saya solid, alhamdulillah. Tim saya solid, Dekranasda yang masih belum begitu solid karena kebanyakan pengurus di situ kan ASN. Jadi mereka juga terlibat dengan pekerjaan jadi ini. Tapi kalau saya cuma punya beberapa tim, kemarin yang kita Dekranasda cuma beberapa orang tapi kita solid sekali sehingga bisa jadi. Nah, saya juga apresiasi terhadap Pak Risjon Perindak. Kepala Dinas Perindak. Pak Risjon tuh orang yang tidak apa yang Ibu ngomong tidak pernah bilang Ibu nggak bisa.
Ibu nggak bisa. Dan Pak Rizwan itu cocok sekali dengan ibu. Ya. Karena ibu juga gitu. Ibu Karena kalau jiwanya ketemu yang, orang yang mau melakukan sesuatu terus bilang nggak bisa, saya langsung tinggal karena saya pasti saya nggak akan maju dengan ini. Betul. Karena saya didik anak-anak dari kecil tuh, Fem. Setiap mereka menghadapi kesulitan itu kan ngeluh, mama ini nggak bisa. Saya cuma ngajarin mereka, semakin kamu bilang nggak bisa, kamu menyusun bata di depan kamu. Ya, Semakin sebagai nggak penghalang. bisa, bata itu semakin tinggi. Kamu nggak akan bisa nerobos itu. Jadi harus bilang, oh mama, ini sulit, tapi saya akan usahakan cari jalan keluarnya. Ibu sama anak-anak selalu dibilang ibu bata. Ibu bata. Ibu bata karena omongannya selalu kayak gitu kalau ini, dan itu mereka akuin. Mungkin yang bikin anak-anak saya nggak pernah nyusahin saya. Tapi kan buktinya mereka sukses. Iya, Ini sekarang alhamdulillah. S3. S3 Sebentar di- S3 di S3 Australia. Australia. Yang siapa lagi yang kedua? Dika, FKG, kedokteran gigi. Dia yang punya klinik yang itu ya? Atau Iya. Sekarang udah manajer dia. Ibunya udah lepas. Terus yang ketiga kedokteran di Unair. Iya. Iya, jadi itu. Jadi saya tuh Fem nih. Saya nggak pernah ngajarin anak-anak bikin PR. Iya. Dari kecil saya nggak pernah. Jadi mereka berusaha sendiri. Saya cuma duduk dan mereka yang buat sendiri. Jadi ketika mereka SMP, SMA, saya nggak pernah pusing dia bikin PR apa enggak, tapi nggak pernah ada surat dari sekolah bahwa anak mereka saya tidak nggak bikin PR. Jadi mereka tahu tanggung jawabnya mereka, PR itu harus ini. Terus saya nggak pernah, ayo sekolah. Mereka selalu ini sendiri. Karena dari kecil dibangun. Kalau misalnya anak-anak tuh ya, kan biasa bangun tidur tuh kan males tuh kan. Mama nanti. Saya biarin aja dia nanti. Tetap di jam 7 sekolah, saya antar, harus sekolah gitu kan, nggak boleh izin sekolah. Saya antar sampai depan pintu pagar. Iya. Adek, kamu masuk sendiri, mama nggak mau ngantar. Kenapa, Ma? Ini kan bukan salah mama. Kalau salah mama, mama minta maaf sama gurumu. Tapi ini salah kamu. Mama udah bilang kamu masih lambat-lambat. Jadi harus terima hukuman dari bu guru gitu. Nah itu jadi bikin anak-anak nggak nyusahin saya waktu sekolah karena dari kecil saya udah strict seperti itu. Iya, jadi ya memang terlihat anak-anak sangat mandiri dan mereka sukses sekarang. Alhamdulillah. Iya, ini juga ibu ini memang kalau saya lihat ya memang luar biasa, orang hebat yang ketika saya juga sempat pertanyakan ini ke Pak Gubernur ketika podcast di sini. Jadi saat kan Kemenpora itu kan ya kita tahu ya banyak korupsinya dulu sebelum Pak ZA itu kan banyak yang terjerat. Tapi Bang Hamka ini selalu aman, tidak pernah. Saya bilang ini apa yang apakah Ibu selalu mengingatkan sehingga Pak Gubernur ini tidak tergoda ataupun kan dengan misalnya diberi kepercayaan jadi PPK misalnya, itu kan pasti terpeleset itu. Tapi alhamdulillah dengan beberapa kasus yang menimpa orang-orang di Kemenpora itu, beliau selalu aman, tidak ini. Saya sih ya cuman suka ngingatin aja gitu. Kemudian saya nggak pernah menuntut harus ini ya, menuntut dia untuk bisa beli ini karena saya bisa beli sendiri. Iya. Jadi Bapak tuh mau di jabatan apapun, saya tetap saya gitu, tidak ini saya tidak naik, ini Bapak di jabatan ini saya tidak turun karena saya punya penghasilan sendiri. Jadi saya tidak pernah mengganggu Bapak gitu. Bapak kasih gajinya oke, ini buat anak-anak. Tapi kalau untuk saya bisa ya terpenuhi sendiri, saya bisa terpenuhi sendiri. malah lebih-lebih gitu. Saya bisa ini buat anak-anak gitu. Jadi kita tuh nggak pernah Bapak kalau bilang, Mi, saya nanti jadi nggak di tempat basah lagi gitu. Ya sudah, emang
emang saya nuntut apa? Abi Iya, kan iya. di tempat basah, di tempat kering pun tetap Abi gitu loh, tetap sama gitu, nggak ada Iya. ini. Jadi ya karena itu satunya kayak saya punya penghasilan sendiri, mungkin berbeda kalau saya tidak punya penghasilan kan. Iya. Jadi Jadi tidak ada tuntutan nah, yang berlebihan kan. terus kita santai aja gitu. Berapa sih makan berapa ini selama kita masih bisa makan itu mah wajar-wajar aja sih, enggak. Iya. Kalau saya sih begitu. Iya, iya. Dan anak-anak juga alhamdulillah di bapaknya mau jadi apa juga nggak pernah, Pak aku beliin ini beliin ini. Oh iya. Enggak. Cuman memang ke bapak kalau keperluan anak-anak kayak laptop, nah itu harus. Iya. Itu apa? Tapi saya dengar-dengar Ibu kurang suka musik ya? Suka. Saya sama bapak tuh penggemar Freddie Mercury, Queen, Iya. penggemar apa? Itu Scorpion, kemudian Genesis. Iya. Nah itu musik-musik kami tuh kalau jalan di berdua mobil. ngantar ke kantor, ngantar saya praktek tuh itu yang selalu diputar. Tapi ketika memasuki usia 5 tahun kan people change ya, kita nggak harus selalu ada di situ. Betul. Mulai belajar agama, mulai aduh saya kok sudah 50 tahun hidup saya kok begini-begini gitu, nggak ada yang naik level gitu. Akhirnya mulailah saya belajar agama, mulai mengaji lagi, mulai memperbaiki diri, terus kemudian mulai dengar-dengar murotal. Jadi memang benar orang bilang murotal itu sama Al-Quran itu sama musik nggak bisa disatuin. Jadi bukannya saya nggak suka musik, saya tetap suka musik. Cuman sudah tidak nyaman lagi untuk itu. Kan kita di usia 50 ke atas ini kita perlu satu ketenangan batin. Betul. Nah kalau Ibu dapat itu dari saya mendengar Quran, orang baca Quran, murotal, kan di YouTube banyak kan. Itu jadi saya bilang mendengar lebih suka mendengar ini ceramah-ceramah agama. Karena kan kita bentar lagi tidak bisa, kita umurnya- kan tidak tahu sampai kapan umur ini kan. umurnya umat Nabi Muhammad paling itu kan 63 tahun. Sudah lewat dari itu sudah bonus katanya kan. Jadi ya kita harus belajar mempersiapkan diri meskipun kita di lalu-lalu sempat mengalami masa-masa jahiliyah istilahnya kayak gitu kan. Banyak ini tapi ketika kita belajar agama kita tahu bahwa dekat dengan Allah tuh sangat nyaman, sangat enak sebenarnya itu sih. Dan Ibu itu orang yang tidak pernah lupa mengingatkan Bapak sholat. Selalu. Nah itu kemudian Bapak suka nyanyi tadinya di Kemenpora, suka. Cuma Ibu kan nggak aktif jadi nggak pernah lihat Bapak nyanyi gitu. Ibu kan nggak aktif di Dharma Wanita. Cuman ketika Bapak di sini, Ibu nggak suka kalau Bapak nyanyi. Ibu udah taken kontrak sama Bapak. Nanti kalau rakyatmu sudah kaya semua, baru kau bisa boleh nyanyi. Saya bilang sama Bapak, nggak elok Bapak nyanyi, sedangkan di luar sana banyak yang nggak makan. Nah itulah kenapa saya nggak pernah ngizinkan Bapak nyanyi. Saya bilang, Bapak bisa bayangkan Umar bin Khattab itu sudah diiniin surga sama Allah, sudah dijanjiin surga, tapi masih memikul makanan buat rakyatnya yang nggak makan. Kalau ini kan Bapak nggak perlu mikul makanan, cukup kan? memikirkan ada program, ada apa semua, dan itu salah satunya yang Ibu nggak mau Bapak nyanyi tuh kayak gitu. Ibu cuma nggak mau Bapak nyanyi. Karena tidak mau kesannya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kan tidak, kalau misalnya rakyat Gorontalo sejahtera, tapi kan kita cuma 2 tahun. Kalau misalnya ada keinginan masyarakat untuk Ibu nggak tahu itu urusan Bapak. Ibu mah di mana Bapak ya di situ harus harus support. Harus support itu aja sih.
Insya Allah kalau misalnya nggak ada lagi orang miskin, nggak apa-apa nyanyi, silahkan gitu kan. Kita berhak juga untuk menyenangkan diri dengan apa yang mereka sukai gitu. Tapi kalau sekarang ibu masih lihat banyak anak stunting yang anak yang nggak bisa makan, anaknya itu, ibu nggak nyaman perasaan ibu. Jadi kalau bapak nyanyi tuh ibu pulang, kalau pulang berdua ibu manyun di mobil. Iya, jadi kayak gitu. Akhirnya sekarang bapak udah nggak mau. Karena sebagai istri kita nggak bisa juga cuma mengingatkan dia di dunia ini kan. Kita juga untuk kepentingan akhiratnya juga harus kita pikirin. Saya bilang sama bapak, Pak, kamu tahu nggak salah satu orang yang dipayungi di hari kiamat itu pemimpin yang adil, pemimpin yang ini. Nanti kalau bapak nyanyi-nyanyi pada waktu hisab, Allah nanya, kamu rakyatmu lagi nggak makan, rakyatmu miskin, kau lagi ngapain? Lagi nyanyi. Dan pemimpin itu hisabnya paling lama. Iya kan? Iya. Karena hisabnya, dia diberi kekuasaan. Diberi kekuasaan. Kekuasaan itu untuk kau gunakan untuk apa? Diberi ini untuk apa, ya kan? Rakyatmu gimana? Jadi ya mungkin itu salah satu usaha saya untuk mengingatkan beliau gitu, untuk Pak, ini kan sebenarnya sih saya menganggap ini sebagai cobaan ya Fem, buat kami gitu. Cobaan itu tidak hanya dalam bentuk musibah tapi juga dalam bentuk kenikmatan. Ya, betul. Dan kenikmatan cobaan yang paling sulit adalah cobaan kenikmatan, karena kalau kita dapat musibah kita semakin dekat dengan Allah, tapi ketika kenikmatan kita semakin jauh dari Allah. Ya? Padahal ini cobaan juga. Cobaan juga kan, sama seperti kita dikasih kesibukan yang sangat banyak sampai udah waktu sholat lupa kayak gitu kan, itu jadi terlalu berpikir untuk dunia sementara untuk akhirat. Jadi saya harus seimbang. Seperti itu kan, nggak berpikir wah kita dikasih ini memang rahmat, tapi kalau kita lebih melihatnya itu cobaan. Kenikmatan, sehingga kita nggak boleh lupa, boleh lupa diri, nggak boleh lupa sama Allah kayak gitu. Kalau ibu mah kayak gitu mikirnya. Masya Allah, luar biasa ini sosok di balik Hamka Hendra Nur. Ya, terima kasih Bu sudah mau datang di sini. Berbagi cerita, berbagi tips untuk kita semua. Insya Allah ini ada manfaatnya. Amin. Ya, semoga program stuntingnya ini untuk penurunan angka stunting ini bisa mencapai apa yang diinginkan. Iya, betul. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.